Hei para detektif sisi terang, kami benar-benar membutuhkan bantuanmu di sini. Teka-teki ini harus dipecahkan secepat mungkin. Lihatlah kedua orang ini. Keduanya tampak berada dalam bahaya besar. Tapi hanya satu dari mereka yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Orang yang mana? Pria dengan tongkat akan aman. Dia akan mengetahui bahwa tepi jurang ada di depan dengan bantuan tongkatnya. Sedangkan pria yang asyik dengan ponsel pintarnya mungkin tidak akan menyadari tepi tebing dan jatuh ke bawah. Saat berenang di dekat pantai, Mark bertemu dengan 3 wanita muda. Yang tidak diketahui oleh pria itu adalah bahwa hanya satu dari ketiga wanita tersebut yang bukan Putri Duyung. Bagaimana dia bisa memahami siapa yang mana? Jawabannya cukup jelas. Mark harus menyelam dan memeriksa gadis mana yang memiliki kaki dan mana yang memiliki ekor. Perhatikan kedua dokter ini dengan saksama. Hanya satu dari mereka yang merupakan dokter hewan sungguhan. Dokter yang mana? Dokter hewan sungguhan mengenakan sarung tangan. Masing-masing dari ketiga tahanan ini berharap untuk melarikan diri suatu hari nanti. Tapi salah satu dari mereka mungkin akan melakukannya dalam waktu dekat. Siapakah itu? Orang yang sedang membaca buku dengan tenang pasti sedang merencanakan pelarian. Kamu lihat poster di dinding itu? Mungkin di baliknya ada sebuah lubang. Lihatlah tanah di bawahnya. Ada pasir hasil pengeboran. Maria tersesat di sebuah kastil ajaib. Saat mencari jalan keluar, dia memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pria-pria berpakaian serupa. Mereka semua bersorak-sorai untuk sang raja. Oh, mungkin dia bisa membantu Maria keluar dari kastil? Tapi bagaimana gadis itu bisa mengetahui siapa di antara pria-pria ini yang merupakan raja? Rajanya adalah pria di sebelah kanan, duduk di samping Maria. Dia adalah satu-satunya orang yang melihat keluar jendela, sementara semua orang melihat ke arahnya. Dalam pencarian harta karun, kamu tiba di persimpangan jalan ini. Arah mana yang harus kamu pilih untuk menemukan harta karun itu? Jawabannya sebenarnya terukir di atas batu. Balikkan tulisan tersebut dan akan tertulis selatan. David terbangun di rumah sakit tanpa ingatan sama sekali. Tak lama kemudian 3 orang gadis masuk ke kamarnya. Masing-masing mengaku sebagai saudara perempuannya. Bisakah kamu membantu David mencari tahu siapa di antara para wanita itu yang mengatakan yang sebenarnya? Adik kandung David adalah gadis yang ada di tengah. Lihatlah, mereka berdua memiliki tanda lahir yang sama di tangan mereka. Mikhail sedang menyelam ketika dia menyadari bahwa dia akan kehabisan oksigen. Dia melihat 2 gua di dekatnya. Gua mana yang harus dia pilih agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Dia harus memilih gua sebelah kiri. Perhatikan gelembung-gelembung udara yang keluar dari sana. Itu berarti pasti ada tanah kering di dalam gua. Seorang wanita tua menelepon polisi untuk melaporkan bahwa tetangganya, seorang wanita muda bernama Gina, sepertinya menghilang. Wanita itu tidak melihatnya selama beberapa hari dan menjadi khawatir. Ketika polisi tiba di rumah Gina, mereka berhasil membuka kunci pintu dan menemukan Gina di dalam, diikat di kursi dengan mulut ditutup syal. Ketika Gina dapat berbicara lagi, dia mengatakan kepada polisi bahwa 3 hari yang lalu, seorang perampok telah masuk ke dalam rumahnya, mengikatnya, dan mengambil semua uang dan gadgetnya. Para petugas polisi tidak mempercayai Gina. Kenapa?
Lihatlah tanggal di kalender. Di sana, di dinding itu. Lihat, itu tanggal yang sama dengan yang ada di kalender di kantor polisi. Tapi jika Gina diikat selama ini, siapa yang mengubah tanggal di kalendernya? 3 orang sahabat, Kathy, Mark, dan Lauren, berkumpul bersama untuk saling bercengkrama di rumah Lauren. Pada suatu ketika, mereka memutuskan untuk bermain petak umpet. Ketika tiba giliran Lauren untuk mencari teman-temannya, dia dengan mudah menemukan Mark. Tapi bahkan dengan bantuan Mark, dia tidak bisa menemukan Kathy. Bisakah kamu membantu Lauren menemukan temannya? Kathy bermain dengan serius. Lihat, dia bersembunyi di tempat sampah. Megan mengundang teman-temannya ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka bersenang-senang. Megan mendapatkan hadiah ulang tahun terbaik yang pernah ada. Sebuah cincin dengan berlian besar. Namun tiba-tiba, ruangan menjadi gelap gulita. Setelah beberapa menit kebingungan, lampu-lampu kembali menyala. Tapi cincin Megan sudah tidak ada. Perhatikan gambar ini dengan saksama dan cobalah mencari tahu siapa yang mencurinya. Si pelayan. Lihatlah gelas yang dia pegang. Dia pasti memasukkan cincin itu ke dalamnya. Ada lebih banyak air di dalamnya sekarang. Ini adalah tahun 2158. Jim sedang memperbaiki atap garasi rumahnya. Pada suatu ketika, dia terpleset, jatuh ke tanah, dan kakinya patah. Namun keesokan harinya, Jim sudah berjalan di taman dan terlihat baik-baik saja. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jim adalah robot. Lihat lampu merah yang berkedip di dekat telinga kirinya? Teknisi pasti sudah memperbaikinya dengan sangat cepat. Martha sedang berjalan-jalan di taman dekat rumahnya pada malam hari. Saat itu gelap dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tiba-tiba tasnya dirampas dari belakang dan orang tersebut langsung lari. Martha berlari mengejarnya. Dia cukup yakin bahwa orang itu adalah seorang wanita, tapi dia tidak bisa melihat penampilannya atau pakaiannya. Perempuan itu menghilang di dalam gedung sekolah. Ketika Martha berlari ke dalam, dia melihat 3 orang guru. Gadis itu memperhatikan mereka dengan penuh perhatian dan segera mengetahui siapa yang mengambil tasnya. Dapatkah kamu melakukan hal yang sama? Wanita yang di tengah tidak akan bisa berlari dengan gips di kakinya. Wanita di sebelah kanan tidak membawa apapun di tangannya. Di mana dia akan menyembunyikan tas Martha dengan cepat? Tapi wanita di sebelah kiri memiliki tas belanja besar di bahunya. Guru yang sesungguhnya tidak perlu membawa itu ke dalam kelas. Seorang pengusaha kaya diculik dari rumahnya. Detektif yang datang untuk menyelidiki kasus ini tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya, kecuali sebuah catatan misterius dengan serangkaian simbol yang tertulis di atasnya. Ada 3 tersangka, Eric, Ellie, dan Colin. Bisakah kamu membantu sang detektif mengidentifikasi penjahatnya? Pelakunya adalah Ellie. Namanya adalah kode yang tertera dalam catatan. Susan bekerja di sebuah toko pakaian yang menjual barang-barang desainer mahal. Suatu hari dia menemukan bahwa seseorang telah mencuri sepasang celana. Lihatlah orang-orang yang ada di dalam toko saat itu. Cobalah untuk mencari tahu siapa pencurinya. Pria di sebelah kanan. Jika kamu memperhatikan kakinya dengan saksama, kamu akan melihat celana yang mengintip dari balik celana jeansnya. Pengantin baru Maria dan Daniel pergi ke sebuah pulau tropis untuk berbulan madu. Mereka menginap di sebuah hotel mewah. Namun suatu hari ketika mereka kembali dari makan malam, mereka mendapati seseorang telah membobol brankas mereka dan mencuri perhiasan Maria. Ada beberapa tersangka, seorang pembantu, tetangga Maria dan Daniel, dan manajer hotel.
Namun sang pembantu mengaku bahwa dia sama sekali tidak membersihkan kamar di lantai tempat pengantin baru itu menginap pada hari itu. Para tetangga mengatakan bahwa mereka sedang bertamasya sepanjang hari dan baru saja kembali. Dan manajer hotel menyatakan bahwa dia ada beberapa pertemuan penting dengan klien dan belum meninggalkan kantornya. Dapatkah kamu mencari siapa pencurinya itu dengan cepat? Tetangganya yang mencuri perhiasannya. Kamu lihat memotong baut di dalam tas mereka? Kenapa mereka membawa itu saat bertamasya? David bekerja di sebuah lokasi konstruksi. Suatu ketika ada orang yang menyerangnya dan pria yang tidak sadarkan diri itu dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang untuk menyelidiki kasus ini memiliki 3 tersangka, Alex, Ryan, dan John. Alex mengatakan bahwa dia sedang memasang ubin di atap ketika kecelakaan itu terjadi. Ryan mengaku bahwa dia sedang tidur di bawah pohon. Dan John mengaku bahwa dia sedang memasang batu bata saat itu. Siapa yang berbohong? Alex lah yang menyerang David. Bangunan itu belum punya atap, jadi dia tidak bisa memasang ubin di sana.